Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Abu Bakar Rasulullah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan minggu kemarin kami menyampaikan tentang kisah Nabi Ibrahim, mengapa beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Terdapat banyak versi, dan ini yang saya sampaikan adalah versi yang lain yang disampaikan oleh Syekh Alauddin Ali ibni Muhammad ibni Ibrahim al-Baghdadi dalam kitabnya Tafsir Khazin yang dikenal dengan kitab Lubabit Ta'wil fi Ma'ani Tanzil. Dalam kitab tersebut Syekh Alauddin bercerita bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam belum dikaruniai putra, Nabi Ibrahim pergi ke Masjidil Aqsa untuk berdoa kepada Allah yang doanya diabadikan di dalam Al-Quran yang berbunyi Rabbi habli minas sholihin. Setelah berdoa itu, Nabi Ibrahim diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril bahwasanya doanya diterima dan akan diberi seorang putra. Seketika bahagia hatinya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan satu nadar, huwa idan lillahi dambi. Ketika saya memiliki putra, saya berjanji akan menyembelihnya lillahi ta'ala, sebagai pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkembangannya, ketika Nabi Ismail lahir, tumbuh dewasa menjadi sosok pribadi yang sangat soleh, secara fisik juga tampan. Nabi Ibrahim mulai melupakan janji tersebut. Maka ketika Nabi Ismail mencapai usia yang di usia itu Nabi Ismail terlihat sedang asik-asiknya untuk dilihat. Kalau dalam catatan sejarah itu ada yang mengatakan 7 tahun, ada 13 tahun, maka Allah menagih janjinya. Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Dalam versi lain disebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim itu berkorban 1000 kambing, 300 sapi dan 100 onta, itu umatnya menyanjung Nabi Ibrahim. Seketika disanjung, Nabi Ibrahim mengatakan kullu ma tuqriba bihi laisa bisyai'in indi. Apa yang kukorbankan tidak ada artinya bagiku. Wallahi lau kana li ibnun la ajbahanna fi sabilillahi wa tuqriba bihi ila Allah taala. Seandainya saya punya anak, akan saya ikut sembelih. Kemudian diuji oleh Allah taala janjinya, nadarnya tersebut, maka Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita mengambil berbagai pelajaran. Di antaranya adalah ketika kita menerima kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa mengontrol diri kita bahagia sewajarnya, sehingga kita tidak sampai pada ekspresi-ekspresi yang berupa janji yang itu menjadi ujian kita yang sangat berat sekali, sebagaimana ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, seberapa besar ibadah yang kita lakukan, jangan sampai membuat diri kita itu menjadi sombong, menjadi paling baik, menjadi terbaik di antara yang lainnya. Karena kesombongan, merasa berbangga diri, merasa lebih baik, akan selalu menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ibadah seseorang, akan semakin tinggi, semakin berat pula ujiannya. Oleh karena itu, semoga kita semuanya menjadi pribadi yang tawadhu, pribadi yang rendah hati, dan bisa bersosialisasi secara baik dengan sesamanya. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.